hingga hidung dan telinga Angelin mengeluarkan darah. Hai, terima kasih telah klik video ini dan aku seneng banget sumpah. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan anak kecil bernama Angelin. Angelin merupakan anak angkat dari seorang pokoknya dah. Nah yang bingung nih, biasanya orang tua angkat itu mengangkat anak menjadi anaknya, mengadopsi anak itu biasanya mungkin orang tua itu nggak bisa memiliki keturunan, atau mungkin orang tua angkat itu suka sama anak-anak jadi diadopsi. Cuma dalam hal ini anak yang diadopsi, yang diangkat ini, dia dibunuh pada saat dia masih SD. Nah, kasus pembunuhan Angelin ini pernah menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya sih, yang namanya pembunuhan ya kayak ini anak kecil cuy, ini dibunuh, pasti menyita perhatian publik sih, itu pasti. Soalnya kasusnya sangat tragis dan pastinya membuat orang geram lah, ya sudah pasti. Dan karena itu kita akan membahas kasus pembunuhan Angelin di Bali. Angelin merupakan putri dari pasangan Rosidik dan Hamidah. Dia diadopsi oleh keluarga Margareta sejak bayi. Orang tua Angelin menyerahkan anaknya Angelin kepada keluarga Margareta lantaran tidak memiliki uang untuk menebus biaya klinik persalinan Angelin saat kelahiran. Saat Angelin lahir, penghasilan Rosidik saat itu hanya mencapai 30.000 per hari. Warga Banyuwangi ini hanya bekerja sebagai kuli, sementara biaya persalinan Hamidah saat itu mencapai 600.000 rupiah. Ketika dalam kondisi sulit itulah, si Angelin ini diperkenalkan dengan keluarga Margareta melalui tetangga kosnya. Saat itu, keluarga Margareta berjanji akan menjaga serta merawat Angelin dengan baik, dan mereka percaya. Setelah dipertemukan keluarga Margareta di sebuah klinik di daerah Canggu, Kuta, Badung, dia mengaku diajak ke notaris untuk membuat perjanjian hitam di atas putih. Rosidik, ayah kandung Angelin, kemudian diberi uang 1,8 juta oleh keluarga Margareta. Nama Angelin diberikan oleh Margaret mengikuti nama depan ibunya, keluarga nenek angkat Angelin, Angelin Sumilat. Namun publik lebih terbiasa untuk memanggil Angelin untuknya. Awalnya kehidupan Angelin bisa dibilang sesuai dengan perjanjian dari Margaret kepada kedua orang tuanya. Margaret bersama suaminya yang bernama Douglas Scarborough mengasuh Angelin bersama kedua kakak angkat Angelin, Fiona Caroline Megawe dan Christina Telly Megawe. Bahkan menurut beberapa sumber, Douglas sangat memberikan perhatiannya kepada Angelin. Angelin tumbuh sebagai anak yang ceria, yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan keluarga Margaret. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat, diantaranya Bekasi, Pekanbaru, dan Bali. Hingga suatu hari, Angelin dilaporkan menghilang di kediaman keluarga Margaret di Denpasar, Bali. Ia dikatakan menghilang sejak Sabtu 16 Mei 2015. Postingan permohonan pencarian anak hilang pun disebar oleh Margaret di FB. Bahkan beberapa orang pun menyediakan laman khusus bernama Find Angelin Bali Missing Child guna membantu menemukan Angelin. Menurut keterangan Margaret, terakhir Angelin masih terlihat bermain-main di depan rumahnya dan diduga diculik oleh orang tidak dikenal. Setelah kabar hilangnya Angelin tersebar luas, perhatian masyarakat langsung tertuju kepada pencarian bocah hilang ini. Petugas kepolisian pun didesak untuk lebih keras mencari keberadaan Angelin. Beberapa LSM dan petugas mencoba menyambangi rumah Margaret untuk memberikan mediasi dan pencarian petunjuk. Margaret saat itu enggan untuk membuka kediaman rumahnya karena berantakan dan dipenuhi kotoran ayam. Ya, karena ia memelihara ayam. Hal ini membuat Komnas Anak saat itu mengingatkan Margaret bahwa rumahnya itu tidak layak dihuni untuk anak-anak. Namun dibalas sinis oleh Margaret bahwa itu hal wajar. Jika seseorang memiliki peliharaan ternak, maka rumahnya wajar akan begitu.
Kembali ke kasus, upaya petugas akhirnya membuahkan hasil. Jasad Angeline ditemukan pada Rabu 10 Juni 2015. Saat ditemukan, Angeline sudah tidak bernyawa. Mayatnya ternyata terkubur dengan posisi meringkuk bersama boneka Barbie di rumah Margareta, Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar. Mayat Angeline ditemukan oleh tim gabungan Polda Bali terdiri dari Polsek Denpasar Timur dan Polresta Denpasar di belakang kandang ayam, dan di depannya ada tumpukan sampah. Angeline yang selama ini dikira hilang ternyata terkubur di rumahnya sendiri. Menurut polisi yang mengangkat jenazah Angeline, pada lehernya ditemukan luka goresan-goresan bekas jeratan. Diduga Angeline dijerat dengan tali. Polisi juga menemukan luka memar di tubuh Angeline. Kepala Angeline juga dibenturkan ke lantai dan tembok. Benturan keras inilah yang diduga menyebabkan Angeline meninggal dunia. Ditemukannya mayat Angeline disusul dengan penetapan tersangka pembunuhan. Tersangka pertama yang ditetapkan sebagai pembunuh Angeline adalah pembantu rumah tangga Margareta, Agus Taihanda Mai. Ironisnya, saat awal kasus hilangnya Angeline mencuat, Agus ini sering diwawancara oleh media TV sebagai salah satu saksi mata yang melihat aktivitas Angeline di hari terakhirnya sebelum menghilang. Saat diwawancara tersebut, Agus tidak menunjukkan wajah ketakutan atau grogi. Dia terlihat santai, walaupun ia bersandiwara atas apa yang dia lakukan. Publik pun beramai-ramai menghujat Agus. Simpati mengalir kepada keluarga Margaret yang akhirnya harus menerima kenyataan bahwa anak yang selama ini mereka cari tewas oleh pembantu rumah tangganya sendiri. Apalagi terlihat adanya bekas penyiksaan sebelum Angeline meninggal dunia. Namun, tiba-tiba saja sebuah fakta menggegerkan terungkap oleh pihak kepolisian yang menginterogasi Agus. Kalian tahu siapa yang ditetapkan tersangkanya? Itu merupakan Margaret, ibu angkat si Angeline itu sendiri. Hal ini lantaran Agus mengaku ia diperintah oleh sang majikan dengan iming-iming diberikan imbalan uang untuk menyundut rokok dan menguburkan mayat Angeline di kandang ayam. Sedangkan pelaku kekerasan sebenarnya hingga berujung tewasnya Angeline dilakukan oleh Margaret sendiri. Lebih kejinya lagi, Margaret sempat memerintahkan Agus untuk melakukan pelecehan terhadap Angeline. Namun Agus menolak perintah tersebut. Publik benar-benar ditampar oleh sandiwara Margaret selama penyelidikan dan semua tangisan yang ternyata menyembunyikan kasus biadab yang ia lakukan. Pada persidangan tersebut, jaksa mengungkapkan pada tanggal 16 Mei 2015, Margaret memukul Angeline berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong hingga hidung dan telinga Angeline mengeluarkan darah. Pembunuhan Angeline kemudian direncanakan dengan maksud menghilangkan jejak kekerasan tersebut. Sementara dalam persidangan tersebut, Margaret menolak tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa dirinya yang membunuh Angeline. Margaret menyatakan bahwa dirinya menyayangi Angeline bagaimana layaknya anaknya. Udahlah, pusing dah. Pusing. Setelah kasus ini terkuak lebih dalam lagi, diketahui pula bahwa Margaret memperlakukan Angeline secara tidak manusiawi. Tepatnya setelah Douglas, suami Margaret, meninggal dunia pada September 2008. Margaret tampaknya terpukul dengan kematian suami keduanya tersebut. Dalam pengasuhan Margaret sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhirnya, diduga Angeline mengalami banyak kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Diketahui bahwa ibu angkatnya itu menjadi seseorang yang temperamental. Dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru di sekolahnya, tampak bahwa pada tahun terakhir kehidupannya, ia mengalami penurunan berat badan. Angeline juga tinggal di rumah yang tidak layak huni, karena dikelilingi oleh kandang ayam dan berbau tidak sedap. Walaupun mereka adalah keluarga yang ekonominya berkecukupan. Setiap hari Angeline diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya berupa ayam, anjing, dan kucing. Bila ia lupa melakukannya, maka ia pasti mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya. Padahal jumlah ayam yang dimiliki oleh ibu angkatnya tersebut mencapai puluhan ekor.
Akibat tugas tersebut, ia sering datang ke sekolah dalam keadaan lusuh, serta badan dan rambut yang bau. Di sekolahnya, SD 12 Sanur Denpasar, khususnya setelah menginjak kelas 2, Angelin terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam, pemurung, lusuh, berwajah sendu, dan sering terlambat. Angelin ini bersifat tertutup dan tidak mau bercerita tentang penderitaan yang ia alami pada gurunya. Hanya setelah didesak, akhirnya ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa ia sering pusing di sekolah karena belum makan. Mengenai hal ini, Margaret membela diri bahwa Angelin memang tidak suka makan dan cuma mau minum susu saja. Padahal ketika diberi makan di sekolah oleh gurunya, ternyata Angelin bisa sampai menghabiskan 2 piring makanan yang disediakan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk supportnya. Dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Dadah.